Saudara, Anda masih mendengarkan program khusus KBR Cegah Stunting di Jambi dengan pangan lokal padat protein. Dan masih bersama saya Rizal Wijaya, tentunya bersama 3 narasumber, yaitu Ibu Ismi Nurwakinga Ibnu, kemudian Dr. Grace Wangge, dan Dr. Hendrianto. Baik, dan yang jelas hari ini kita juga akan menunggu Anda yang ingin bertanya soal tema kita hari ini. Silakan Anda bisa langsung telepon ke bebas pulsa ya, di nomor 0800 245 7893, atau SMS dan WhatsApp di 0812 1188181, atau live chat di YouTube Berita KBR. Baik, sekarang saya ke Dr. Grace. Kalau tadi Dr. Hendrianto juga sudah menjelaskan, ini menjadi upaya bersama, bukan hanya pemerintah ya kan? Dan CMO juga akhirnya di sini ikut tergerak. Nah, bagaimana sebenarnya penanganan stunting ini menjadi program prioritas pemerintah? Peran CMO dalam kolaborasi menurunkan angka stunting itu sendiri seperti apa sih? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang Simeo Rekpon itu sendiri adalah sebenarnya pusat kajian gizi regional. Jadi Simeo itu sendiri adalah organisasi menteri-menteri pendidikan seluruh Asia Tenggara. Dan untuk di Indonesia itu kami berada jadi di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi memang posisi kami unik karena ada di bawah Kementerian Pendidikan, tapi concernnya tentang pangan dan gizi gitu. Nah, jadi tentu saja ini kan butuh upaya lintas sektoral. Jadi semua orang memang sekarang dikerahkan memang untuk membantu mengatasi stunting. Dan yang kami lakukan karena memang orientasinya memang di bawah Kementerian Pendidikan, kami melakukan penguatan guru-guru PAUD ya. Jadi kita menguatkan PAUD holistik integratif, itu program pemerintah sudah PAUD holistik integratif, PAUD HI, di mana kita membekali guru-guru PAUD dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pendidikan gizi waktu mereka melakukan kelas parenting bersama dengan orang tua murid PAUD. Jadi guru-guru ini mempunyai kemampuan selain mengerti tentang perkembangan anak ya yang biasanya guru tahu, itu juga punya pengetahuan tentang gizi. Itu yang satu upaya yang kami lakukan melalui program prioritas kami, Anakku Sehat dan Cerdas. Nah, yang kedua yang juga kami lakukan, dan ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga dengan beberapa mitra akademis dan Global Alliance of Nutrition, itu kami menyusun panduan pangan lokal ya, panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal ya. Jadi di sini pangan lokalnya bukan pangan yang tradisional atau pangan yang harus dicari di hutan gitu ya Mas ya. Tapi pangan yang tersedia di tempat masing-masing kabupaten. Jadi setiap kabupaten kami mencari apa sih kekurangan masalah gizinya, kemudian pangan apa yang saat itu tersedia yang bisa digunakan oleh ibu-ibu ataupun terutama ibu-ibu yang punya anak stunting untuk mencukupi kebutuhan gizi anaknya masing-masing. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing gitu ya, dokter? Lebih ke arah yang tersedia dan terjangkau apa, Mas. Jadi bukan kearifan lokal. Kalau kearifan kan kita mikirnya makan tradisional banget ya. Oke. Jadi apa yang tersedia di sana? Ya betul. Karena konsep pangan lokalnya itu sekarang gitu. Jadi belum tentu misalnya di Sumatera misalnya tempe makanan Jawa. Tapi ternyata udah tersebar di daerah-daerah lain di luar Jawa. Dan itu tersedia dan murah. Dan itu jadi pangan lokal sebenarnya di daerah itu. Bisa. Dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja ya. Iya betul. Terjangkau. Baik, dan sebelum ke Ibu Ismi, saya juga sudah mendapatkan pertanyaan dari WhatsApp ya, dari Anata, ingin bertanya kepada Ibu Ismi. Wah, pas banget nih sama Ibu Ismi nih. Bagaimana cara mencegah stunting dan terapi apa saja atau pengobatan secara tradisional yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan stunting? Terima kasih. Silakan Ibu Ismi dijawab pertanyaan dari Anata. Anata, mungkin nama lengkapnya Anata Kara kali ya. Baik. Anata Kara. Tapi unik juga namanya. Oke, baik. Kayak temen saya di Jepang tuh, namanya Anata Kara. Halo di Jepang, sampai juga di Jambi ya. Jadi untuk stunting ini sendiri sih kita tidak menyebutnya sebagai penyakit dan disembuhkan gitu kan. Itu hanya salah satu status gizi di mana permasalahan gizi yang untuk penyembuhannya atau penanganannya itu butuh multi kompleks. Tapi untuk di ini sendiri di ranah gizi ya yang bisa kita lakukan seperti yang tadi yang paling berpengaruh sebenarnya pada status gizi itu adalah asupan
asupan gizi yang berpengaruh secara langsung. Tetapi masalahnya stunting ini adalah masalah gizi kronis, yang artinya tinggi badan itu lama baru berubahnya, beda dengan berat badan. Kalau berat badan diberikan asupan hari ini itu akan berubah sebentar kan, langsung naik berat badannya. Tapi kalau tinggi badan ada efeknya ya. Kalau tinggi badan tidak seperti itu, butuh waktu. Jadi dengan skala juga yang berbeda-berbeda berdasarkan umurnya. Jadi karena umur 2 tahun adalah pertumbuhan linear yang cepat, maka di situ kita perbaiki. Tapi di semua sisi gizi daur hidup itu bisa. Jadi mulai dari remaja putri mempersiapkan untuk hamil, bisa untuk diperbaiki supaya nanti janinnya juga kebutuhan gizi janinnya bisa terpenuhi. Lalu pada saat hamil, misalnya mengkonsumsi protein ini sangat banyak ya manfaatnya. Di susu ASI misalnya itu sangat banyak asam amino yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh itu menjadi asam amino yang di dalam tubuh kita nanti akan diberikan dari ASI eksklusif. Kemudian itu akan menangkal penyakit. Hal yang paling utama adalah pencegahan stunting itu jangan sampai mengarah ke lebih penyakit-penyakit degeneratif yang lebih parah. Jadi kebanyakan orang menangani stunting itu dengan memberikan asupan yang banyak. Dipikirnya akan tinggi seketika kan. Padahal nggak main sulap ketok magic. Padahal nggak kayak gitu. Jadi alhasil yang ada pendek gemuk anaknya. Jadi pendek gemuk nanti kita kalau tidak diperbaiki status gizinya hingga dewasa ini akan menyebabkan penyakit degeneratif seperti kanker, obesitas, diabetes mellitus dan sebagainya. Mungkin kalau buat usia saya juga udah nggak ngaruh ya. Ya ngaruh. Ngaruhnya ke bedut, perut tambah gendut. Baik, dan sekarang ada penelpon yang sudah terhubung dari Kerinci, Jambi. Selamat siang, halo Andi. Iya, halo, Pak Andi. Selamat sore, Bapak, Ibu. Silakan Pak Andi. Oh, udah sore ya di Jambi ya. Silakan Pak Andi. Baik, ya ini mungkin ringkas saja. Kebetulan kami lagi monitor lewat relay stasiun Andalas FM Kerinci. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh narasumber yang hadir di studio KBR pada sore hari ini. Ini kami mau menanyakan ini untuk soal stunting sendiri itu yang pertama faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu sendiri. Kemudian apakah bisa diobati atau bisa dicegah seperti apa? Dan untuk yang terakhir itu bagaimana hemat dan perhatian pemerintah dalam menanggulangi soal stunting. Mungkin itu saja. Baik. Ya, terima kasih Pak Andi di Kerinci Jambi. Ya. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa stunting ini bukan penyakit ya. Oh, bukan ya. Ibu Ismi ya. Pencegahan tapi bukan pengobatan ya artinya ya. Baik, dan kita akan dapatkan jawabannya tapi setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.